Film ini menceritakan kehidupan manusia di masa depan di tahun 2154, di mana kehidupan di bumi sudah sangat kumuh dan jauh dari ekspektasi sebagian besar manusia. Inti dari film ini adalah tentang kasta sosial si kaya dan si miskin. Film ini memiliki alur cerita yang cukup mudah dipahami dan tentunya memberikan pandangan kepada kita tentang masa depan. Dibintangi oleh Matt Damon, Jodie Foster, dan abang saya tercinta dari series Prison Break yaitu William Fichtner, dan deretan artis lainnya. Tanpa berlama-lama di awal, bersama saya Ricardo dos Santos de la Vega, inilah film Elysium tahun 2013. ¿Un día comprarte un pasaje e ir ahí arriba? Nobody is going up there. Masa depan di bumi ada di tangan kita sebagai manusia. Bumi akan menjadi seperti apa di masa mendatang, itu juga tergantung pada kita memperlakukan lingkungan pada saat ini. Pada film ini, kita akan dibawa ke tahun 2154, di mana kondisi bumi sudah sangat memprihatinkan. Wabah penyakit tersebar luas, dan jumlah manusia sudah terlalu banyak atau overpopulation. Mungkin ini salah satu alasan pemerintah menghimbau kita untuk ikut program KB ya, sepertinya begitu. Melihat kondisi bumi yang sudah diambang kepunahan, para orang terkaya dan sultan-sultan serta para konglomerat memilih pergi agar mendapat kehidupan yang lebih layak, sehat dan sejahtera. Mereka sekarang tinggal di sebuah planet buatan yang disebut Elysium atau surga. Elysium ini cukup dekat dengan bumi dan berbentuk melingkar seperti velg motor ya. Tapi untuk bisa masuk ke sana diperlukan identitas khusus yang menyatu dengan DNA manusia. Kehidupan manusia di Elysium sangat berbanding terbalik dengan kehidupan manusia di bumi, di mana orang-orang di sana tidak lagi memikirkan pekerjaan atau mencari nafkah. Yang mereka lakukan hanyalah bersenang-senang setiap hari. Elysium juga memiliki fasilitas medis yang super canggih, di mana semua penyakit bisa disembuhkan secara instan. Coba, penyakit apa yang paling mematikan saat ini? Kanker, diabetes, darah tinggi, bisa semuanya. Datang saja ke klinik Tong. Ini berkat teknologi yang dapat menyusun kembali atom pada tubuh manusia dan meregenerasi sel-sel yang rusak hanya dalam hitungan menit. Sedangkan di bumi, fasilitas medis sangat terbatas dan sistem keamanan menggunakan robot dengan kecerdasan buatan yang dikontrol oleh orang kaya di Elysium. Mereka mengawasi bumi dari Elysium 1 kali 24 jam. Suatu hari, Max dan Frey adalah dua sahabat yang sangat dekat. Keakraban mereka sudah dimulai sejak mereka masih anak-anak. Dan ketika sudah menginjak usia dewasa, mereka terpisahkan oleh waktu. Max bekerja di sebuah pabrik pembuat robot. Terlihat lebih elit dibandingkan masyarakat sekitar yang menjadi pemulung. Setibanya di tempat antrian bus, dia mendapat sedikit masalah dengan aparat. Polisi di sini semuanya adalah robot yang super cerdas. Robot ini tahu riwayat kejahatan setiap orang yang dihadapinya. Karena si Max ini sedikit bandel, maka dia mendapat sedikit gebukan yang membuatnya cedera. Dan setibanya di rumah sakit, dia bertemu dengan sahabatnya sewaktu kecil. Dia adalah Frey. Mereka terlihat sangat senang setelah sekian lama terpisah. Merasa kalau dirinya butuh pendamping hidup, Max ngajakin Frey untuk makan malam nih. Awalnya Frey menolak, tapi ya begitulah wanita, harus sedikit dipaksa. Frey pun setuju untuk diajak dinner sepulang bekerja. Dan setibanya di tempat kerja, Max menjalani aktivitasnya seperti biasa, yaitu merangkai robot yang nantinya akan diberi kecerdasan buatan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dan ini adalah John Carlyle, big boss dari perusahaan ini. Dan di mana ada sisi terang, di situ pasti ada sisi gelap. Sebagian manusia membuat alat transportasi ilegal untuk bisa sampai ke Elysium. Mereka diberi tanda pengenal asli penduduk Elysium, agar nantinya dapat menggunakan fasilitas di sana. Pesawat-pesawat ilegal tersebut dijalankan oleh sekumpulan hacker yang dipimpin oleh Spider, ini orangnya. Dan saat pesawat hampir tiba di Elysium, seorang menteri pertahanan bernama Delacourt memperingatkan mereka agar kembali ke bumi,
Akan tetapi peringatannya tidak diindahkan oleh 3 pesawat tersebut. Akhirnya Delacorte memerintahkan agen Kruger menembakkan misil dari bumi. Shoot them down. Dua pesawat itu pun hancur dan hanya tersisa 1 pesawat yang berhasil masuk ke atmosfer Elysium. 1 pesawat tersebut berhasil mendarat dan para penumpang segera mencari fasilitas penyembuhan. Terlihat seorang ibu berhasil menyembuhkan anaknya yang mengalami patah tulang dan hanya dalam hitungan detik saja. Hingga akhirnya para polisi menemukan mereka dan menangkapnya untuk dikembalikan lagi ke bumi dan dikenakan pasal imigrasi ilegal. Ayo, kapok gak kalian? Kemudian keesokan harinya, Max bekerja seperti biasa. Lalu dia mendapati pintu ruang radiasi yang tidak bisa menutup rapat, sehingga atasan Max memintanya untuk masuk ke dalam dan memperbaikinya, atau dia akan dipecat jika membantah. Max yang tidak ingin kehilangan pekerjaan, dia terpaksa harus masuk dan memperbaiki pintu tersebut dari dalam, hingga akhirnya dia terkunci di sana dan harus menerima paparan radiasi yang ekstrim di sekujur tubuhnya. Teman-teman kerja Max tidak bisa berbuat banyak, sehingga dia harus diselamatkan oleh robot dan dibawa ke ruangan medis. Si robot ini bilang kalau Max akan mengalami kegagalan seluruh organ tubuh dalam beberapa saat lagi dan akan mati dalam waktu 5 hari lagi. Si Big Boss, John, mendatangi ruang medis dan meminta manajernya untuk mengeluarkan Max dari tempat ini, karena dia sudah tidak berguna. Sungguh terlalu. Satu-satunya pesangon yang dibawa Max pergi dari tempat itu adalah pil yang bisa membuatnya sehat hingga menjelang ajalnya nanti. Kemudian di planet Elysium, Delacorte disidang oleh para petinggi negara dan Bapak Presiden kita. Dia disidang karena secara terang-terangan menembak jatuh pesawat ilegal dan menggunakan seorang mantan napi sebagai agen rahasia. Presiden menegaskan, jika sekali lagi dia melakukan pelanggaran berat semacam ini, maka dia akan diberhentikan dari jabatannya. Oke, kita kembali ke bumi, teman-teman. Sepulang dari tempat kerja, Max bertemu temannya yang bernama Julio. Max menceritakan semuanya dan meminta Julio untuk mengantarnya bertemu dengan Spider. Dan ini dia si Spider, pemimpin hacker yang melakukan pemberangkatan ilegal ke Elysium. Dan rupa-rupanya mereka adalah teman lama. Max menceritakan semuanya dan dia bilang kalau ingin terbang ke Elysium, karena penyakitnya ini akan sangat mudah disembuhkan di sana. Tetapi Spider tidak semudah itu menerbangkan pesawat ke Elysium, mengingat misi sebelumnya telah gagal. Max memaksa Spider untuk menerbangkannya ke Elysium, dan melihat tubuh teman lamanya yang sudah lemah itu, Spider merasa kasihan guys. Dia setuju untuk menerbangkan Max ke Elysium, tetapi dengan satu syarat. Max harus mencuri data dari otak John Carlyle menggunakan sebuah alat yang berfungsi seperti flash disk di masa depan. Tapi kok bentuknya serem ya? Apa mungkin ini jenglot? Spider bilang kalau isi kepala John Carlyle merupakan aset berharga, di mana di sana terdapat password, akun bank, dan kode-kode penting lainnya. Sebenarnya udah gila sih ini teknologi di masa depan. Masa iya bisa mencuri memori ingatan manusia semudah itu dan dikopi ke dalam flash disk lagi? Tapi di film ini bisa loh. Tubuh Max dipasang sebuah kerangka robot yang tersambung dengan sistem sarafnya, sehingga dia bisa lebih kuat, jauh lebih kuat saat beraksi nantinya. Proses pemasangan saya skip ya guys, ngilu liatnya. Lalu terlihat pertemuan John Carlyle dan Delacorte. Dia meminta John untuk meriset sistem utama di Elysium, serta menjadikan Delacorte sebagai presidennya. Seharusnya ini tidaklah sulit bagi John, karena dialah orang yang membuat program utama di Elysium. Delacorte juga menjanjikan jaminan kelangsungan bisnis robot John Carlyle akan aman untuk 200 tahun ke depan. Selanjutnya, John membuat ulang program utama Elysium dan mengunggahnya ke otaknya sendiri. Dengan demikian, data yang dia buat akan lebih aman berada di kepalanya, dan dia pun menghancurkan sistem komputernya. Lalu keesokan harinya, Max sudah bersiap bersama timnya untuk beraksi. Dibekali dengan senjata dan mobil lapis baja, mereka siap untuk menjatuhkan pesawat John Carlyle.
Max pun menembakkan senjata peledak saat pesawat John take off, dan dia meledakkan pesawat tersebut hingga jatuh lumayan jauh dari keramaian. Mengetahui kalau John dalam bahaya, Menteri Pertahanan Delacourt memerintahkan Agent Kruger untuk kembali bertugas. Agent Kruger di sini diberi misi untuk menyelamatkan John dan membawanya ke Elysium. Akan tetapi, untuk saat ini, John dilindungi oleh 2 robot tercanggih yang berwarna hitam emas ini, guys. Max dan timnya cukup kesulitan dalam melawan robot-robot ini. Tetapi tak lama kemudian, robot-robot ini berhasil mereka lumpuhkan dan mereka mengcopy data dari kepala John ke kepala Max. Ini gila sih, udah seperti copy file tugas kuliah ya. Delacourt dapat menyaksikan semua ini dari atas sana. Dia mulai resah karena John adalah aset yang sangat berharga. Lalu datanglah Agent Kruger dan timnya, dan sempat terjadi baku tembak dan membuat semua timnya koit. Tapi Max tetap bisa meloloskan diri ke tengah-tengah keramaian warga, sehingga Agent Kruger tidak dapat menemukannya. Mengetahui John Carlyle telah tewas, sang Menteri Pertahanan semakin ketar-ketir, guys. Karena jika data tersebut jatuh ke tangan yang salah, bisa berabe nih urusannya. Sang Menteri Pertahanan pun memberlakukan larangan penerbangan mulai saat ini. Hingga malam tiba, Max sudah benar-benar tidak sanggup lagi untuk melangkah. Dia tiba di kediaman Frey, dan Frey membantu pengobatan lukanya itu. Saat pagi tiba, betapa kagetnya Max melihat seorang anak kecil yang memanggil Frey dengan sebutan ibu. Sepertinya si Max mulai patah hati ya guys, karena selama ini dia mengira Frey masih jomblo. Akan tetapi saat ditanya, Frey hanya menjawab, ini hal yang rumit. Dalam hati Max, kapan sih wanita nggak pernah rumit? Setelah mereka ngobrol cukup lama, Frey meminta pada Max agar membawa Matilda ke Elysium untuk disembuhkan dari penyakit leukemia stadium 4 yang dideritanya. Akan tetapi, Max tidak bisa melakukan ini semua. Bukan karena dia kecewa si Frey udah punya anak, tetapi memang untuk masuk ke Elysium diperlukan identitas kependudukan yang menyatu dengan DNA manusia itu sendiri. Sehingga Max pun pergi dari rumah Frey tanpa mengucap kata perpisahan. Saat Max telah pergi cukup jauh, ternyata Agent Kruger datang ke rumah Frey dan menanyakan kemana perginya Max. Karena tidak mendapatkan jawaban, Frey dan anaknya itu dibawa oleh Agent Kruger untuk dijadikan sandera. Lalu Max mendatangi kediaman Spider. Dia bertanya informasi apa sih yang ada di kepalanya yang telah dia curi dari John Carlyle. Cakep, bisa-bisanya ada port USB di kepala. Spider berkata kalau yang ada di kepala Max sekarang ini merupakan program untuk menyalakan ulang Elysium. Dan siapapun yang memilikinya akan menjadi Presiden Elysium. Kemudian Spider menjelaskan tentang keinginan terbesarnya itu, yaitu menjadikan semua manusia adalah warga Elysium. Tidak ada perbedaan dan tidak pandang bulu. Akan tetapi Max menyadari, jika data tersebut diambil dari otaknya, maka dia akan mati saat itu juga. Dan dia nggak mau mati. Maka Max bergegas pergi dari markas Spider. Akan tetapi secara diam-diam, Spider meletakkan semacam alat pelacak di punggung Max sebelum dia pergi. Lalu Max menyerahkan diri pada Kruger dan mengancam akan meledakkan kepalanya jika Kruger macam-macam. Max hanya meminta agar dia diantar ke Elysium untuk disembuhkan. Kruger pun setuju dan membawa Max ke sana. Karena Elysium telah mengizinkan kembali jadwal penerbangan, maka Spider dan timnya bergegas masuk ke dalam pesawat untuk menyusul Kruger ke Elysium. Di dalam pesawat, ternyata di sana sudah ada Frey dan Matilda. Sempat juga terjadi sedikit cekcok sehingga terjadi gelut yang membuat pesawat itu jatuh di tanah Elysium, guys. Menteri Pertahanan Delacourt segera mengambil tindakan atas kejadian ini. Presiden pun tidak dapat menghalanginya karena ini sudah menjadi tugas Menteri Pertahanan. Pesawat itu jatuh di depan sebuah rumah mewah yang membuat Frey langsung berlari membawa Matilda ke dalam rumah untuk menyembuhkan penyakit kankernya. Akan tetapi dia dikejar oleh salah satu anak buah Agent Kruger dan dia gagal menyembuhkan Matilda. Sementara itu, Max juga gagal melarikan diri karena dia kalah beradu jotos dengan anak buah Kruger. Dan saat terbangun, tiba-tiba Max sudah dalam kondisi terikat tangan dan hidungnya. Kini sang Menteri Pertahanan Delacourt bisa mengambil isi kepalanya sekarang juga.
dan ini bisa menyebabkan Max kehilangan nyawanya. Di saat yang bersamaan, Spider dan anak buahnya telah mendarat di Elysium tanpa terdeteksi dan melacak di mana lokasi Max berada. Lalu, Kruger yang sempat terluka cukup parah di insiden pesawat tadi diketawain oleh kedua anak buahnya. Padahal guys, kalau saya hilangkan sensornya ini, bagian wajah Kruger udah... ya seperti itulah. Kalian pasti nggak nafsu makan liatnya. Dan ini dianggap sepele selama dia belum mati, karena ada kotak ajaib penyembuh segala macam penyakit. Bahkan yang sudah hancur begini bisa jadi mulus dan muda lagi guys. Setelah itu, Menteri Delacourt menemui si Udin. Maksudnya Agent Kruger. Menteri Delacourt marah besar karena si Udin ini sembarangan menjatuhkan pesawat di kawasan elit, di mana seharusnya dia mendaratkan pesawat ini secara diam-diam tanpa diketahui oleh presiden dan jajarannya. Dua orang ini, Ibu Menteri dan si Udin, adalah tipikal orang yang haus akan kekuasaan. Akhirnya, dengan pecahan kaca yang ada di wastafel, si Udin ini langsung menancapkan pecahan kaca tepat di bagian leher si Ibu Menteri busuk ini guys. Maaf saya sensor ya. Lalu si Udin mengunci Menteri Delacourt yang sedang sekarat itu dalam ruangan bersama Frey. Dan meski telah mengupayakan beberapa pertolongan pertama, Delacourt akhirnya meninggal guys. Singkat cerita, Max berhasil kabur sebelum diambil data dari kepalanya itu. Kemudian dia datang untuk menyelamatkan Frey dan juga Matilda dan membawanya pergi untuk mencari kapsul ajaib itu guys. Di tengah-tengah perjalanan, Max bertemu dengan Spider dan anak buahnya, sehingga mereka bisa dengan mudah menghabisi anak buah si Udin alias Kruger. Pertarungan di akhir film ini terjadi antara Max dan Kruger, di mana keduanya telah menggunakan kerangka robot untuk memperkuat otot-ototnya. Pertarungan terakhir ini berlangsung cukup sengit dan tentunya dimenangkan oleh Max sebagai aktor utama ya guys. Hingga pada akhirnya, Spider dapat menyusun ulang core system dari planet Elysium ini dan menjadikan Spider sebagai presiden Elysium yang baru. Spider juga menjadikan semua orang di bumi menjadi warga Elysium yang berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa memandang suku, warna kulit, dan agamanya. Akan tetapi, Max harus mengorbankan dirinya agar data tersebut dapat keluar dari kepalanya. Sehingga film ini berakhir dengan ending yang menyedihkan dan sedikit mengecewakan. Oke guys, itu tadi alur cerita film Elysium tahun 2013. Bisa kalian tonton di Apple TV, Netflix, dan Google Play Movies. Kami memberikan rating 9,0 untuk film ini. Dan seperti biasa, tinggalkanlah jejak kalian di bawah. Terima kasih sudah nonton, semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!